Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Salsa Fitri, dan ada rekan-rekan saya, ada Putri Wulandari dan Rukma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Hubungan Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Sanitasi Lingkungan dengan Stunting Balita di Puskesmas Johan Pahlawan. Baik, langsung saja ke latar belakang. Nah, stunting adalah kekurangan gizi kronis dalam waktu jangka yang panjang. Dampak dari stunting itu bisa dengan gangguan perkembangan, pertumbuhan otak yang lambat, serta produktivitas di masa depan. Nah, prevalensi stunting di Indonesia itu lumayan tinggi. Pada tahun 2024 itu mencapai 19,68%. Sedangkan di Aceh, kini mencapai 26,8%. Nah, ini termasuk di Puskesmas Johan Pahlawan yang memiliki kasus stunting yang lumayan tinggi. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, apakah ada hubungan pendapatan keluarga dengan stunting dan apakah ada hubungan sanitasi lingkungan dengan stunting? Pada penelitian ini terdapat dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu adalah untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi keluarga dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting. Jika tujuan khususnya itu adalah yang pertama, menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan stunting. Kemudian menganalisis hubungan pendidikan ibu yang rendah dengan stunting. Kemudian menganalisis hubungan sanitasi lingkungan dengan stunting. Nah, selanjutnya itu ada kerangka konsep. Nah, bagian ini tuh menjelaskan hal-hal yang diteliti dan hubungannya dibagi menjadi 3 jenis variabel. Nah, yang pertama tuh ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel confounding. Nah, di variabel independen ini adalah faktor penyebab ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kejadian stunting. Nah, contohnya itu seperti pendapatan keluarga, pendidikan ibu, jamban sehat, dan akses air bersih. Nah, sedangkan di faktor dependen ini adalah hal yang dilihat ataupun yang diamati. Nah, contohnya seperti kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan. Nah, kondisi pertumbuhan balita yang diukur apakah mengalami stunting atau tidak. Nah, yang terakhir adalah variabel confounding ataupun variabel pengganggu. Nah, adalah faktor lain yang mempengaruhi stunting ataupun yang harus diperhatikan agar hasil penelitian ini akurat. Nah, seperti berat badan lahir dan kunjungan ke posyandu, yaitu seberapa sering keluarga memantau kesehatan dan pertumbuhan anak ke posyandu. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya itu melalui penelitian. Nah, dibagi menjadi dua hipotesis utama. Yang pertama itu ada hipotesis pertama adalah tentang pendapatan keluarga. Nah, H0 adalah dugaan awal atau tidak ada hubungan, ialah tentang pendapatan keluarga tidak ada hubungannya dengan kejadian stunting. Nah, artinya tinggi atau rendah pendapatan ini tidak mempengaruhi apakah anak tersebut ini mengalami stunting atau tidak. Nah, sedangkan di HA yaitu dugaan alternatif ada hubungan, yaitu tentang pendapatan keluarga ada hubungannya dengan tentang kejadian stunting. Nah, artinya tinggi ataupun rendah pendapatan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kemungkinan anak mengalami stunting. Nah, hipotesis kedua adalah tentang sanitasi lingkungan. Nah, di H0 ini kondisi sanitasi lingkungan ini atau jamban air bersih tidak ada hubungan dengan kejadian stunting. Artinya, baik buruknya sanitasi tidak mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, sedangkan di HA yaitu dugaan alternatif, kondisi sanitasi ini mengalami hubungan dengan kejadian stunting. Nah, artinya lingkungan yang tidak sehat bisa mengalami risiko anak mengalami stunting. Nah, sedangkan tingkat signifikannya yaitu
Penelitian ini menggunakan ukuran standar keakuratan sebesar 5% atau 0,05. Nah, jika hasil hitungan statistik menunjukkan p-value di bawah 0,05, dugaan awalnya itu ataupun H0 ditolak, artinya terbukti ada hubungan yang nyata. Nah, sedangkan jika hasil hitungan statistik menunjukkan angka p-value di atas 0,05, nah dugaan awalnya ini ataupun H0 diterima, artinya belum cukup bukti untuk menyatakan ada hubungan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Wandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian observational analytic dengan desain cross-sectional. Nah, observational analytic ini berarti penelitian hanya melakukan pengamatan tanpa memberikan perlakuan kepada responden. Sedangkan cross-sectional berarti seluruh data dikumpulkan dalam satu waktu pengamatan. Nah, penelitian ini dilakukan di Puskesmas Johan Pahlawan. Populasi penelitian adalah ibu yang memiliki balita usia 24 sampai 59 bulan. Nah, dari populasi tersebut dipilih sebanyak 80 responden sebagai sampel penelitian. Nah, menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu pengambilan secara acak berdasarkan kelompok tertentu agar sampel lebih. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Nah, data penelitian dikumpulkan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu pengukuran tinggi badan balita untuk menentukan status stunting, dan yang kedua yaitu menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi mengenai pendapatan keluarga, dan yang ketiga yaitu observasi jamban keluarga untuk menilai kondisi sanitasi lingkungan yang dimiliki responden. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis data. Nah, setelah data terkumpul dilakukan analisis dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu ada analisis univariat. Nah, di analisis univariat ini yang bertujuan menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Dan yang kedua yaitu ada analisis bivariat. Nah, di analisis bivariat ini menggunakan uji chi-square untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting. Dan yang terakhir yaitu ada analisis multivariat. Nah, di analisis multivariat ini menggunakan regresi logistik untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting. Baik, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.